Dari 2005 sampai sekarang itu memang sebetulnya paling doyan banget itu sama musik reggae ya. Yang pergerakannya Bob Marley waktu itu kan sekitar tahun 2005 baru pertama kali denger nih suaranya Bob Marley lewat karya-karyanya. Makin kesini tambah seneng, tambah ngulik. Terus yang didapat dari reggae itu sendiri sih memang pembawaannya ya kayak kebanyakan orang bilang sih slow ya. Cuman lebih dari itu yang saya tangkap sih lebih ke lu hidup di mana sih, itu hidup di alam apa sih, lu seharusnya menyayangi alam sekitar gitu. Di reggae yang saya dapat waktu itu salah satunya itu idealisnya tentang perlawanan terhadap politik yang tidak bermasyarakat di negeri Jamaika. Juga lumayan struggle juga, lumayan rebel juga di Bob Marley mengaplikasikannya ke karyanya. Dan di dunia nyata pun waktu ada dualisme kepemimpinan di Jamaika, di Edward Siga sama salah satunya Michael Manley yang hampir menciptakan perang saudara di Jamaika. Bob Marley yang bukan sosok politik, bukan politisi, hanya sosok seniman yang lahir dari ghetto di dunia antah berata, ternyata bisa mengendalikan suasana waktu itu di negeri Jamaika yang hampir meletus perang saudara. Dan nyatanya Bob Marley juga pernah tertembak waktu di rumahnya. Dan dari semua itu yang saya dapat di dunia musik, khususnya musik reggae, yang saya aplikasikan ke beberapa dunia nyata, mulai dari kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian cara saya membaca alam semesta, artinya apa yang kamu dapat, apa yang kamu perbuat itu apa yang akan kamu dapatkan. Kemudian saya aplikasikan ke dunia kerja ya, jadi harus menikmati apa yang ada tanpa harus merisaukan yang belum ada. Artinya kita harus lebih bersyukur apa yang telah kita punya. Setelah menikah, mulai lagi cari-cari pekerjaan di luar pekerjaan utama, yaitu pengen bangun ya belum bisa dikatakan banget sih, soalnya kan masih marah politis. Cuman dari sekian lama saya menyukai reggae, ada idealis-idealis dari musik reggae yang bisa saya terapkan di sini. Contohnya yang pertama tadi. Jadi sebelum saya memutuskan piara Ekawa itu, saya siapin dulu nih lahan pakan hijauan. Nah, secara tidak langsung saya jadi petani juga nih. Saya siapkan lahan, saya tanemin beberapa pohon hijauan yang cukup bernutrisi untuk pakan kambing. Saya tanemin dulu. Saya harus menyayangi alam, saya harus menstabilkan ekosistem juga dengan cara menanam. Kemudian dari perawatan, karena perawatannya itu ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Kalau menurut saya itu susah-susah gampang. Kenapa susah-susah gampang? Jadi kalau yang belum terbiasa memang susah. Jadi selain membutuhkan kecerdasan, kepinteran, juga harus membutuhkan kesabaran. Jadi harus ulet, harus sabar, harus tekun, harus optimis, dan juga harus pinter
kan harus pintar. Jadi IQ-nya sama emosional quotient-nya itu harus seimbang, dan spiritual quotient-nya juga harus seimbang, karena kita harus berusaha dan pastinya ada yang maha menentukan. Oke, itu sedikit peralihan dari saya bukan waktu ya, karena sampai sekarang saya juga masih menyayangi juga musik reggae. Kenapa saya begitu menyayanginya, yaitu idealis atau beberapa unsur-unsur positif yang diambil dari reggae culture saya terapkan di sini. Menyayangi alam, harus bekerja keras, pantang mundur, nggak takut capek, terus perlawanan terhadap ketidaknyamanan, jauh dari zona nyaman, dan optimis bakal menghasilkan cita-cita yang sesungguhnya. Terus kenapa waktu itu milih Etawa ya? Oke, yang pertama itu siapapun yang suka kambing setelah lihat Etawa itu pasti jatuh cinta. Yang namanya kambing itu udah besar, bulunya lebat, kepalanya jembung, kemudian telinganya lebar, panjang, rahang bawah itu kayak cakil, ekor naik ke atas, tinggi, tebal, tulangan besar, pasti semuanya jatuh cinta. Dan kedua, yang tambah bikin jatuh cinta lagi itu nilai jualnya. Sekarang nggak harus ke peternak yang besar ya, sekarang ke peternak kecil plus pemula lagi. Kalau bisa menghasilkan peranakan Etawa yang memiliki nilai seni yang tinggi, pasti nggak dijual murah, pasti mahal. Terus kedua, kalau kita punya generasi yang berkualitas, kita nggak perlu memasarkan kambing kita cukup di kandang, itu sudah istilahnya sudah dilihat orang banyak gitu, dan segelintir orang yang banyak yang lihat itu pasti sudah ada yang menawar, Mas ini 10 juta ya, Mas ini 15 juta ya, Mas ini 5 juta, rendah-rendahnya itu 5 juta satu ekor dari peranakan kita sendiri. Nah coba kalau kita punya 4 ekor induk, sekali siklus beranak itu menghasilkan 8, itu udah 5 kali 8, tinggal hitung saja sendiri. Itu yang memutuskan kenapa saya jatuh cinta ke kambing Etawa, itu kurang lebih seperti itu. Karena Etawa kan kambing yang memiliki nilai seni. Kambing kok memiliki nilai seni itu seperti apa ya? Jadi karena kambing Etawa itu bisa untuk dikonteskan. Kambing bisa masuk dunia kontes kalau memenuhi nilai seni. Nilai seni yang seperti apa? Nilai seni itu ada 11, kurang lebih 11 sampai 12 parameternya. Jadi si kambing itu nanti akan dinilai dari ujung kepala sampai ujung kaki atau ujung ekor, itu akan dinilai. Nah, kambing yang bagus itu memenuhi parameter tersebut. Perawatannya secara garis besar hampir sama dengan kambing-kambing yang lain, kambing yang non Etawa. Cuman di Etawa karena yang sebagai panenannya kita kan hasil dari ternak kita, yaitu berupa jumbai. Oke, dari pemilihan induk, yang pertama itu tidak boleh menghilangkan terah. Ini si kambing bapak ibunya siapa nih, atau kakek neneknya siapa nih, adik kakaknya siapa nih. Nah itu harus jelas pertama. Nah nanti akan saya jelaskan kenapa itu pentingnya. Yang pertama harus memiliki terah. Yang kedua, saat
proses menuju perkawinan, kita cari pejantan yang bagus. Pejantan yang bagus itu satu, juga harus memiliki trah yang jelas, tidak asal-asalan. Yang kedua, dari bentuk kambingnya itu sendiri, pejantan itu harus bagus. Nah, indukan yang bagus ketemu dengan pejantan yang bagus, kemungkinan besar ya. Nah, ini kenapa saya harus digarisbawahi kemungkinan besar, karena tidak selalu kambing bagus ketemu kambing bagus akan menghasilkan keturunan yang bagus, itu memang belum tentu. Tapi usaha kita adalah meminimalisir kemungkinan yang buruk. Jadi cara meminimalisirnya itu kita pilih indukan yang bagus dan pejantan yang bagus. Maka kita sebagai peternak itu sudah memiliki optimis yang lumayan besar nih. Oh, kambing saya indukannya bagus, kawin dengan pejantan bagus, pasti akan menghasilkan keturunan yang bagus. Pasti sudah memiliki rasa optimis seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah terjadi proses perkawinan, tinggal proses si induk bunting. Yang perlu diperhatikan saat induk bunting itu harus sering terpapar matahari. Jadi sesekali kita jemur lah, seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita jemur, biar sinar matahari itu masuk ke rahim. Nah, biasanya kalau kambing sedang hamil cukup tua kita jemur, biasanya itu pergerakan si janin di dalam rahim itu lebih aktif. Nah, kalau aktif itu menandakan si cempe yang di dalam rahim itu sehat. Dan untuk si indukannya sendiri kita persiapkan tenaganya untuk nanti proses melahirkan, karena kambing saat melahirkan itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Pertama itu sering dijemur ya. Kedua, hijauannya harus full hijauan, jadi makannya itu harus banyak, karena kambing menyusui ya hampir serupa dengan manusia, jadi memerlukan energi yang lebih, karena energi yang dimakan kan nanti untuk si cempe yang di dalam dan juga untuk proses pembentukan nanti air susu, kolostrum dan lain sebagainya. Layaknya seorang seniman musik yang menciptakan sebuah karya, jadi butuh instrumen-instrumen yang diperlukan untuk sebuah karyanya itu sendiri. Jadi kalau seorang peternak itu instrumennya itu harus bibit yang jelas, kemudian cari pejantan yang jelas untuk menghasilkan keturunan yang jelas juga. Nah, itu instrumen seolah-olah seperti instrumen musik atau chord atau nada yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah lagu ya. Nah, kita butuhkan juga untuk instrumen-instrumen di dunia peternakan untuk menghasilkan keturunan yang bagus juga. Jadi kalau dulu kan waktu nyiptain lagu kan, pertama saya berangan-angan dulu nih, pengen nyiptain lagu yang seperti apa, bagaimana, saya berangan-angan dulu. Kemudian udah dapet itu angan-angannya, saya belum ke arah chord atau nada dulu, tapi saya tulis dulu itu liriknya mau seperti apa. Jadi kalau di kambing saya pengen kambing dari peranakannya apa dulu, walaupun sebetulnya dari peranakan apapun bebas sih, yang penting masih jelas terahnya. Jadi saya angan-angan dulu, udah dapet pengennya seperti apa, saya tulis dulu, saya tulis karyanya. Setelah selesai, kemudian saya nyari temen nih yang bisa main gitar, siapa, suruh freestyle aja, nyari chord gitarnya, sama kayak nyari pejantannya yang cocok itu seperti ini. Udah dapet, saya kawinkan itu lirik dengan chord yang sudah ada, seperti indukan dengan pejantan yang sudah ada, saya kawinkan. Nah,
Kalau di lagu kan udah langsung bisa lahir itu, tapi kalau di kambing kan setelah proses perkawinan berhasil kita tunggu dulu sampai si indukan betul-betul positif bunting atau belum. Kalau sudah positif kita tinggal di perawatan indukan bunting. Nah kalau cempe itu sudah beranak, itulah hasil dari karya dari sang pencipta. Kalau kita kan hanya sebatas mengusahakan si kambing itu agar bisa menghasilkan peranakan yang kita inginkan, tapi kan ya kembali lagi kepada sang pencipta, bebas ya mau menciptakan yang seperti apa. Kambing jelek pun kemudian juga bisa menghasilkan peranakan yang bagus. Nah itu karya kita nih, baik bagus ataupun jelek, itu karya kita yang usahakan, tapi itu pemberian dari Maha Pencipta. Jadi apapun hasilnya itu wajib kita terima. Nah sekarang kalau cempe yang dihasilkan itu bagus, itu kan bagian dari karya kita. Kita sudah bisa menyilangkan indukan A dengan kejahatan B, menghasilkan cempe yang kita miliki. Itu karya kita. Umpamanya cempe kita itu bagus. Nah, untuk para peternak kambing itu ada dua kemungkinan. Ini baik lahir jantan atau lahir betina ya. Jadi kalau cempenya bagus, itu sudah pasti memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, tinggal keputusan kita sebagai peternak, apa mau ditukar uang atau mau untuk pembibitan buat peternak kita di generasi selanjutnya. Itu ada dua kemungkinan. Kalau kita jual, kita memang dapat uang yang sebanding dengan kualitas cempe itu, atau kita pelihara lagi. Nah nanti kalau ada kontes karena cempe itu bagus, kita bisa ikutkan kontes. Bahkan kalau kita sedang rezekinya memang sedang bagus-bagusnya, cempe itu dibawa kontes tiba-tiba juara. Biasanya ada kejadian waktu di kontesan itu ada yang nawar. Nah beberapa kejadian juga ada yang beli di acara kontesan, ada yang jual kambing di acara kontesan karena harganya pasti siapapun yang jadi peternak tergiur ya karena nominalnya yang tinggi. Nah itu kalau kambing. Nah sekarang kalau kita nyiptain lagunya kita bagus, bisa diterima di masyarakat sih, nggak langsung ke nominal harga jual belinya ya, tapi kan pasti karyanya kita akan dikenal banyak orang. Bahkan kita yang stay di Banjar, karya kita bisa terkenal di Jakarta, di Bandung, di Medan, di Surabaya, kayak gitu sih. Kita lebih kalau di musisi sebagai seorang yang punya grup band ya, kita viralnya atau boomingnya kan kalau karya kita diterima di halayak masyarakat yang banyak, di halayak umum dapat diterima gitu. Nah kalau kambing kita yang bagus, nah itu boomingnya kita lah, hampir 11-12 hampir sama lah. Kita punya karya lewat lagu yang bagus, pasti akan menaikkan pamor bandnya juga. Ini lagunya enak-enak nih, asik, kita dapat banyak job, bisa keliling kota lewat lagu. Lewat peternakan kita punya cempe yang bagus, dapat juara di kontesan, kita bisa jalan-jalan juga. Kemudian nominal harga jualnya si cempe itu juga akan pasti naik. Udah pasti naik kalau kambing kontes itu harganya pasti istimewa. Siapapun yang beternak pasti tergiur dengan harga yang ditawarkan para pembeli. Itu sih kalau menurut saya. Jadi seni konvensional ya, kalau kita berkarya lewat lagu, nada-nada atau kesenian yang lain seperti seni rupa, seni tari, walaupun bisa dikontemporerkan ya, tapi menurut saya itu seni yang masih konvensional. Nah kita aplikasikan saja ke seni sesungguhnya di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan kita sendiri. Kita
pelihara kambing. Jadi masih ada hubungannya lah, seni kontemporer dengan seni berkehidupan itu ada kaitannya. Siapkan produk dulu apapun itu. Kalau yang jadi seni rupa ya kita punya produk berupa lukisan, atau yang seniman musisi kita punya produk sebuah karya lagu. Terus kita sebagai seniman peternak kita bisa breeding, istilahnya breeding. Untuk peternakan itu breeding, kita bisa menghasilkan breeding yang bagus, bisa untuk kontes, bisa untuk pembibitan ulang dan lain sebagainya. Jadi nggak usah dikhawatirkan masalah penjualannya nanti akan susah atau gimana. Kalau kamu punya produk pasti bakal ada yang beli. Rumus jual beli, ada yang jual, ada yang beli.